Aku kaget juga, dibilang ada pencucian uang. Cek aja, ini gedung juga masih ada cicilan. 8 orang diduga namanya LH ya, yaitu pelaku. Kira-kira ya netizen ya, dengan tertangkapnya Harvey Muiz dan yang lain-lainnya itu 16 orang, banyak nggak kira-kira yang ketar-ketir ya? Bagaimana sih kondisinya Sandra Dewi? Tertusuk-tusuk, dia sangat-sangat merasa marah, kecewa, sedih. Yang korupsi kan suaminya. Tapi boleh nggak kita menghujat Sandra Dewi? Gitu. Jadi apakah Sandra Dewi salah dan berhak dihujat? Menurut gua, buat lu yang menghujat Sandra Dewi, silakan dilanjutkan. Kalian di Indonesia, sesungguhnya kalian tuh kaya raya. Pergilah ke rumah kalian yang korupsi 271 triliun. Guys, artis yang diprediksi ikut terlibat dalam kasus pencucian uang atau korupsi Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, sekarang ketar-ketir karena sebentar lagi Kejagung bakal memeriksa artis tersebut. Siapakah nama-nama artis yang bakal diperiksa selanjutnya oleh Kejagung? Orang diduga namanya LH ya, yaitu pelaku. Kira-kira ya netizen ya, dengan tertangkapnya Harvey Muiz dan yang lain-lainnya itu 16 orang, banyak nggak kira-kira yang ketar-ketir ya? Pokoknya kita tidak usah menyangka atau yang lain. Saya yakin mereka yang terlibat, yang kita tidak tahu, pasti ketar-ketir semua. Pasti namanya perbuatan yang tidak baik pasti akan muncul. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti bisa jatuh. Nah, gitulah kira-kira pepatah. Kita tunggu saja ya, sampai di mana pemberitaan, mungkin public figure ada yang terlibat, ya kita nggak tahu. Yang penting yang merasa ikut dalam jaringan Harvey Muiz pasti sudah ketar-ketir. Asal jangan kabur aja pada ke luar negeri ya. Oke, netizen. Ya guys, jadi dengan terbukanya dan terkuaknya kasus Harvey yang korupsi 271 triliun ini, maka tentunya bakalan bermunculan lagi tersangka-tersangka baru atau pelaku korupsi atau pencucian uang atau orang-orang yang menerima atau menikmati hasil dari korupsi tersebut. Contohnya ada 2 nama artis yang selanjutnya bakal diperiksa oleh Kejagung karena sudah diprediksi ikut terlibat dalam kasus ini. Oke guys, jadi yang misalkan nih pelaku korupsi ini meminjamkan atau menitipkan hartanya kepada salah satu artis dan artis tersebut menerima, maka artis tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai pencucian uang guys. Nah, makanya dia bisa terlibat dan ada hukumannya seperti itu. Uang dikasih banyak atau luar biasa itu ya itu bonus dari Tuhan. Dikasih sedikit pun ya nggak apa-apa, yang penting cukup makan. Gue suka tuh tadi bilang hidup tuh begitu aja. Iya. Makan 3 kali sehari. Makan 3 kali sehari. Semua orang transportasi naik motor, mau motornya lebih murah atau yang paling mahal, sama-sama motor. Mau mobil murah atau mobil mewah, sama-sama mobil. Yang penting itu kesehatan keluarga. Dan yang gue suka banget ya dari lu ya, Sandra sampai ngomongin nih, boy kita kalau nanti interview jangan ngomongin kekayaan suami atau ibarat kata apa yang dia punya lah. Ya guys, di sini Sandra Dewi berkatakan bahwasanya uang dikasih berapapun diterima, yang penting bisa makan aja. Kok kayak nggak percaya ya guys, yang masa sih seorang Sandra Dewi cuman cukup dikasih makan aja gitu kan, sedangkan kita bisa lihat dia saja menerima uang sebegitu banyaknya hasil dari korupsi ya, dia diam-diam aja happy seperti itu. Dan dia juga mengatakan kepada Boy William saat podcast tersebut, nanti kalau misalkan sudah podcast nggak usah bahas-bahas tentang kekayaan suaminya seperti itu. Apakah ini pertanda bahwasanya dia takut? Tentunya takut kebuka di depan publik dan menjadi kecurigaan masyarakat. Begitu ya guys, lebih kurang. Kasus yang menimpa suaminya yaitu penggelapan dana sebesar 271 triliun. Bagaimana sih kondisinya Sandra Dewi? Kita lihat ya pakai kartu tarot ya. Oke, ada
9 pedang. Tertusuk-tusuk, dia sangat-sangat merasa marah, kecewa, sedih, galau, semua campur aduk. Apa yang dia rasakan, malu ya, karena mendapatkan banyak hujatan dari netizen dari mana-mana. Ya mungkin karena dia artis ya, jadi dia biasa untuk melakukan acting, jadi tetap dia berusaha terlihat untuk tersenyum. Dia bisa mengkontrol emosinya supaya nggak terlihat di publik sebetulnya apa yang dia rasakan. Oke guys ya, jadi menurut kakak ini di Terawang dengan kartunya ternyata yang dirasakan oleh Sandra Dewi terkait kasus yang menimpa suaminya, dia sangat-sangat tertusuk-tusuk, galau berat guys, sedih, kecewa dan semuanya dirasakan oleh Sandra Dewi terhadap suaminya. Namun karena dia seorang artis atau public figure, dia hanya berakting kemarin itu memberikan senyuman dan seperti seakan-akan kuat dalam menghadapi cobaan tersebut. Nah, kalau aku mau tanya sama kalian guys, apakah salah jika perbuatan yang sudah dilakukan oleh suaminya tersebut lalu efeknya berdampak kepada hujatan dari netizen yang terus-terusan mengalir terhadap dirinya? Apakah salah netizen memberikan hujatan tersebut? Karena guys ya, koruptor ini hanya bahasa kiasan dari kata maling. Coba aja orang yang terang-terangan maling guys ya, kita lihat nih dalam di tengah-tengah masyarakat ada orang yang maling motor terang-terangan, orang tersebut hina nggak? Dikeroyok nggak? Dihukum nggak? Bener dong? Nah, koruptor ini sebenarnya lebih-lebih dari maling yang menyolong motor di tengah-tengah masyarakat itu guys, lebih hina dari itu, lebih bejat dari itu. Karena kalau dijadikan motor nih, uang 271 triliun tersebut kalau dibelikan motor, sungguh banyaknya itu motor, bahkan se-Indonesia mungkin ada. Dan malingnya sebegitu banyak gitu loh, yang dimaling sebegitu besar gitu loh. Cuman korupsi ini atau koruptor ini cuman istilah penghalusan kata dari kata maling atau rampok guys ya. Jadi wajar nggak sih netizen itu saking marah kesalnya menghujat, menyerbu Sandra Dewi seperti itu ya. Perihal dia sedih, kecewa dan sebagaimananya itu udah risiko karena dia saja tidak mikir-mikir suaminya korupsi merugikan negara sebesar itu. Bener nggak guys? Yang korupsi kan suaminya, tapi boleh nggak kita menghujat Sandra Dewi? Atau apakah itu hanyalah orang-orang miskin yang iri sama orang kaya aja, marah-marah? Oke, yang harus kita pahami bersama adalah yang korupsi suaminya. Sandra Dewi menikmati kekayaan uang haram itu. Nah, pertanyaannya, kira-kira dia tahu nggak itu duit haram? Ya nanti itu akan dibuktikan di sidang. Tapi prediksi gua, at least ada kecurigaan. Karena kan, wah anjir nih duit nggak habis-habis nih, dari mana duitnya? Tapi karena money shower, akhirnya kayak, udahlah, saya nikmati aja semua kekayaan ini. Prediksi gua begitu. Jadi apakah Sandra Dewi salah dan berhak dihujat? Menurut gua, buat lu yang menghujat Sandra Dewi, silakan dilanjutkan. Gua tahu menghina orang kaya itu menyenangkan. Tapi jangan bawa-bawa anaknya, jangan doxing, bahkan sampai ancaman pembunuhan. Jangan. Itu melanggar hukum dan lu bisa dituntut balik. Dan kayaknya nggak betul. Yang korupsi kan suaminya. Intinya ya guys ya, orang miskin tidak akan cemburu kepada orang kaya kalau memang dia hasil dari keringatnya sendiri, hasil dari uang halal, kerja keras dia, bukan dari hasil mencuri atau korupsi seperti itu. Bahkan kalau orang miskin seperti kita ya guys ya, mungkin melihat orang kaya, kesuksesan orang-orang di luar sana mungkin jadi motivasi bagi kita, jadi inspirasi bagi kita. Namun kalau memang hasil kemewahan dan kehedonan mereka itu yang dipamerkan di mana-mana itu merupakan hasil korupsi, bahkan merugikan masyarakat Indonesia, ya kita sebagai warga Indonesia juga tentunya berhak memberikan komentar terhadap kasus ini seperti itu. Dan juga yang kedua, tahu atau tidaknya Sandra Dewi uang dari suaminya tersebut adalah uang hasil korupsi, dia tetap kena karena sudah ada pasalnya. Karena orang yang menerima aliran dana dari hasil korupsi, tahu ataupun tidak tahu, dia bakalan ikut kena seperti itu. Kalian di Indonesia, sesungguhnya kalian itu kaya raya. Pergilah ke rumah kalian yang korupsi 271 triliun itu. Sama Helena, siapa tuh namanya tuh. Kalian orang kaya, ya. Kalian pintar-pintar aja berkomentar, pintar-pintar mencari masalah, gali masalah. Ya, negara Indonesia tuh kekayaan alamnya luar biasa. Ya. Iklimnya luar biasa. Kalian mau tanam apa aja, mau pelihara apa aja hidup, ya. Gak ada kena salju, nggak ada timah,
emas, tembaga, peminyakan juga, ya kan, kaya kalian itu sebenarnya. Jadi stop untuk membandingkan diri kalian dengan orang-orang yang ada di luar negeri. Kalian lebih kaya, ya. Ya guys, jadi intinya kita ini adalah orang kaya ya. Orang Indonesia ini orang kaya, cuman kita bodoh aja guys. Kita tidak pinter untuk korupsi seperti orang-orang yang sudah korupsi di atas ini nih guys. Nih lihat nih orang-orangnya. Ada 16 tersangka ya guys ya. Bahkan ini orang-orang yang korupsi ini ya guys ya, di timah ini itu hampir sama ya guys. Bahkan ini orang-orangnya udah tua, terus kayaknya ini orang-orangnya sudah familiar ya guys mukanya. Dan hal tersebut berlanjut bertahun-tahun dan baru sekarang nih guys terbongkar. Sudah sekian banyak, miliaran, ratusan miliar, triliunan, bahkan sampai ratusan triliun mereka korupsi selama itu. Dan sudah sejauh itu baru sekarang kita terkuak nih guys. Ini belum seberapa, masih banyak lagi dan ada lagi orang-orang yang bakal diperiksa dan dikuak berikutnya setelah Harvey dan Helena Lim tersebut. Oke guys, sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian terhadap kasus Harvey dan siapa sih nama-nama artis yang bakal diperiksa oleh Kejagung selanjutnya? Benarkah nama artis tersebut terlibat atas kasus pencucian uang? Silahkan berikan komentar dan tanggapan kalian di bawah ini sebanyak-banyaknya. Aku dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.